Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wafatnya Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, dan wafatnya Sayyidah Khadijah, istri tercinta Rasulullah SAW. Dan kita juga akan mengetahui kapan wafatnya Abu Thalib dan kapan wafatnya Sayyidah Khadijah, pada umur berapa Sayyidah Khadijah wafat. Dan kita juga akan mengetahui apa itu yang dinamakan Amul Husni, kenapa dinamakan juga Amul Husni. Untuk mengetahui semua itu, maka teman-teman wajib untuk mengikuti video ini sampai akhir. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, perjuangan Rasulullah SAW untuk menyampaikan Islam adalah perjuangan yang sangat berat. Banyak mengalami tekanan dan intimidasi dari kaum kafir Quraisy. Maka orang yang membela habis-habisan pada masa itu adalah Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Abu Thalib adalah benteng pelindung Nabi Muhammad SAW, karena Abu Thalib adalah orang yang sangat disegani di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Abu Thalib meninggal pada bulan Rajab tahun 10 dari kenabian. Dikisahkan bahwa Abu Thalib sakit parah dan sakaratul maut. Lalu beliau Nabi Muhammad SAW datang sembari berkata, "Katakanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah yang ada di situ langsung memotong pembicaraan Nabi seraya berkata, "Wahai Abu Thalib, sudah bencikah kamu kepada agama Abdul Muthalib?" Mendengar perkataan itu, sehingga suara terakhir yang keluar dari mulut Abu Thalib, "Aku tetap berada dalam agama Abdul Muthalib." Nabi Muhammad SAW yang ada di situ sangat sedih dan berkata, "Aku akan selalu memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya." Kemudian turunlah ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfirina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun itu kaum kerabatnya sendiri, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Tidak bisa dipungkiri dan tidak diragukan lagi peran Abu Thalib atas tercapainya dakwah Rasulullah SAW sangat besar. Tapi sayang, Abu Thalib meninggal dunia belum masuk Islam.
dan masih tetap dalam agama nenek moyangnya. Dalam As-Sahih dari Abbas bin Abdul Muthalib, ia berkata kepada Nabi, "Apakah engkau tidak memperdulikan pamanmu lagi? Padahal dialah yang melindungimu dan berkorban untukmu." Beliau berkata, "Dia berada di neraka yang paling ringan. Seandainya bukan karena aku, dia pasti berada di neraka yang paling dalam." Dari riwayat lain, Nabi pernah bersabda, "Semoga syafaatku berguna baginya dan dia ditempatkan di neraka yang paling ringan, ketinggiannya mencapai 2 mata kaki." Berselang 2 bulan setelah wafatnya Abu Thalib, disusul dengan wafatnya Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat di usia 65 tahun dan Nabi pada saat itu berumur 50 tahun. Belum hilang kesedihan ditinggal paman beliau, kini harus ditinggal lagi istri tercinta, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah sangat gigih dalam mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW, baik dalam segi harta, jiwa, dan raga, sehingga Nabi pernah bertutur, "Dia, Sayyidah Khadijah, beriman kepadaku di saat orang-orang tidak ada yang beriman. Dia membenarkanku di saat orang-orang mendustakanku, dan dia mengeluarkan hartanya untukku di saat orang-orang tidak memberikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniaiku anak darinya, sementara tidak dikaruniakan kepadaku dari selainnya." Cobaan demi cobaan silih berganti. Penyiksaan orang-orang kafir Quraisy semakin keras pada Nabi Muhammad SAW sepeninggalnya Abu Thalib, yang mana siksaan ini tidak pernah mereka berani melakukannya di saat Abu Thalib masih hidup. Karena beruntunnya kesedihan demi kesedihan silih berganti, mulai dari wafatnya Abu Thalib, Sayyidah Khadijah, dan siksaan orang-orang kafir Quraisy yang semakin brutal sepeninggalnya Abu Thalib, maka tahun ini disebut Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Kemudian pada bulan Syawal tahun 10 kenabian, Rasulullah SAW menikahi Saudah binti Zam'ah. Saudah adalah seorang janda. Saudah termasuk wanita muslimah yang ikut hijrah yang kedua di kota Habasyah. Suami pertama Saudah bernama As-Sakron, dan Saudah termasuk istri Rasulullah SAW yang pernah memberikan jatah harinya bersama Nabi kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW yang paling muda yang masih perawan. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, dari sejarah di atas dapat kita ambil kesimpulan: 1. Abu Thalib meninggal pada bulan Rajab tahun 10 kenabian. 2. Abu Thalib meninggal masih dalam keadaan kafir. 3. Abu Thalib di neraka yang paling ringan, kedalamannya sedalam mata kaki. Yang keempat, Sayyidah Khadijah wafat umur 65 tahun, 2 bulan setelah wafatnya Abu Thalib.
Yang kelima dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan, karena pada tahun itu terjadi berbagai cobaan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang silih berganti tiada henti. Mulai dari wafatnya Abu Talib, disusul Sayyidah Khadijah, ditambah semakin brutal siksaan orang-orang kafir Quraisy sepeninggalnya Abu Talib. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, itulah sejarah singkat yang dapat kita ketahui. Semoga dengan kita mengetahui sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menambah keimanan kita kepada beliau, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana anfa'na bi barakatil Qur'an, Ya Rabbana anfa'na bi barakatil Qur'an.